Selamat ulang tahun Yayasan Elsa Fun. Kami dari tim Food Flip sangat menghargai relasi kami dengan organisasi kalian. Selamat untuk 15 tahun. Kita berharap di masa depan kami bisa tetap bekerja bareng dengan organisasi Anda. Terima kasih. Jumpa lagi bersama saya, Ritson Manyonyo. Sahabat-sahabatku sekalian yang saya hormati, doa saya kita sekalian semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, panjang umur, dan selalu berbahagia. Hidup harus terus diperjuangkan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi beberapa video, yang mana video ini telah kami tayangkan pada konten kami sebelumnya yang menyangkut dengan perayaan ulang tahun Yayasan Elsa Fun yang ke-15 pada tanggal 7 Februari 2021. Ada beberapa video yang sengaja kami cuplik kembali dan kami ingin memberikannya sebagai bentuk apresiasi, kemudian penghormatan, penghargaan, serta sebagai konfirmasi atas perjuangan berat, perjuangan besar selama mendirikan, menggagas Yayasan Elsa Fun yang di dalamnya ada sekolah luar biasa dari jenjang TK, SD, SMP, SMA luar biasa. Kemudian ada panti sosial dan ada sekolah pendidikan anak usia dini inklusi terpadu yang ada di Poso, Kelurahan Sawidago, Sulawesi Tengah, dan yang terakhir ada Pusat Balai Latihan Kerja Disabilitas yang juga ada di Sawidago, Poso, Sulawesi Tengah, berbasis pertanian, perkebunan, perikanan. Nah, dalam kesempatan kali ini kami sungguh berbahagia serta sangat bergembira menerima video-video ucapan dari relasi dari para sahabat. Mereka bercerita, mereka mengenang, mereka menyampaikan segala sesuatu yang mereka pahami. Kalau saya sendiri yang bercerita tentang Elsa Fun, tentu yang sifatnya akan bombastis, kemudian ya mungkin subjektif sifatnya. Tetapi apabila ada sahabat relasi yang mereka bercerita tentang lembaga Elsa Fun, itu buat saya adalah satu pernyataan atau satu pengakuan, justifikasi yang layak dan pantas untuk kita dengarkan. Nah, kali ini video pertama oleh sahabat Elsa Fun, yaitu Bapak Lauren Suryanata. Beliau seorang profesional, ya. Kemudian beliau juga sebagai pegiat sosial, penyuka foto, ya, fotografer beliau. Dan ternyata beliau juga tergerak dan tersentuh untuk ada di lingkaran penyandang disabilitas. Dan saya berjumpa dengan beliau sudah cukup lama, dan beliau adalah mitra atau sahabat saya yang bersama-sama menulis buku Elsa Fun Ritson Manyonyo. Ini dia bukunya. Buku ini launching di Kick and di Metro TV pada bulan April 2016. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Bapak Lauren Suryanata dalam rangka ulang tahun Elsa Fun yang ke-15. Di samping ucapan selamat ulang tahun, ada pernyataan-pernyataan yang membanggakan buat kami. Kita saksikan berikut ini. 15 tahun yang lalu, 9 orang gila itu berkumpul mendirikan perkumpulan yang diberi nama Elsa Fun. Tujuannya untuk mendidik anak-anak tunanetra yang terlantar dan berasal dari kurang mampu. Disebut gila karena 7 dari 9 orang itu juga tunanetra dengan ekonomi yang pas-pasan. Masyarakat sekitar tentu saja sinis. Orang tunanetra kok mau mengurus orang buta? Mengurus dirinya sendiri saja sudah sulit, apalagi mengurus orang lain. Mau mencari
mau mendidik anak tunanetra dengan tanpa biaya. Memang mencari donatur itu gampang, cari donatur itu susah. Tapi Pak Sony dan Ibu Silva tidak menyerah. Dan penyelenggaraan ilahi pun terjadi dengan para donatur yang terus secara ajaib memberikan sumbangan untuk kegiatan tersebut. Setelah berpindah tempat rumah kontrakan sebanyak 4 kali, kini El Safan telah mempunyai tempat yang permanen. Dulu murid-muridnya masih anak-anak. Sekarang telah dewasa dan lulus sekolah. Dan cita-cita Pak Sony sudah berhasil dengan membuat mereka bisa hidup mandiri di masyarakat. Perjalanan El Safan selama 15 tahun bisa disebut sebagai keajaiban. Karena orang buta yang miskin dapat mendidik ratusan anak tunanetra lainnya. Semoga El Safan maju terus. Good luck dan bravo. Nah, itu tadi Pak Lauren, hebat, luar biasa. Terima kasih Pak Lauren Suryanata. Jaga kesehatan dan terus berkarya. Selanjutnya dalam video berikut adalah komentar atau pernyataan daripada seorang pendeta Dr. Welly Pandensolang. Beliau rektor STT Agapes, di mana saya menyelesaikan studi S1. Dan apa yang beliau sampaikan buat saya pribadi adalah pernyataan yang excellent, sehingga tentu makin menyemangati saya dan El Safan untuk dapat melayani lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini dia, kita dengarkan dan saksikan videonya. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya Pendeta Welly Pandensolang, Ketua STT Agapes Jakarta. Pada kesempatan ini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 kepada Yayasan El Safan, yang tentunya juga selamat kepada pimpinan Yayasan El Safan, Bapak Ritson Menyonyo, kepada karyawan-karyawati atau staf, dan anak-anak didik serta para mitra yang mendukung. Ibarat anak remaja, usia 15 ini adalah remaja yang sedang menampilkan kekuatan yang besar. Dan kekuatan dari Yayasan El Safan ini terlihat pada lembaga atau pelayanan yang dibangun oleh yayasan ini, yaitu Penti Sosial dan juga sekolah luar biasa tunanetra, bahkan PAUD, inklusi terpadu, balai latihan keterampilan disabilitas. Luar biasa pelayanan ini. Jarang bisa dilakukan oleh banyak lembaga tertentu. Tetapi kalau Yayasan El Safan dapat melakukan ini, suatu anugerah besar, suatu kekuatan yang berasal dari Tuhan. Harapannya lanjutkan pencapaian dan ditingkatkan lagi, boleh dikata achievement yang positif ini kepada level yang lebih terbaik lagi. Dan yang kedua, diharapkan terus hasilkan anak-anak, pemuda-pemuda disabilitas yang terus-menerus yang memiliki potensi, memiliki kemampuan, dan memiliki karakter dan kepribadian yang luar biasa untuk masa depan mereka, untuk keluarga, bahkan untuk bangsa dan negara. Tentunya keberhasilan ini tidak lain adalah karunia atau kekuatan besar dari Tuhan. Sebab itu diharapkan Yayasan El Safan dalam pelayanan ke depan semakin mengedepankan, mengutamakan ketergantungan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Welly Pandensolang yang telah mendidik saya di bangku kuliah beberapa tahun yang lampau. Nah, sahabat disabilitas, video berikut adalah juga video yang buat saya ini pengakuan yang sangat penting, khususnya bagi organisasi atau kelembagaan Yayasan El Safan dalam hal akuntabilitas serta integritas tata kelola keuangan Yayasan El Safan. Sebab sejatinya
tujuan besar kita mendirikan lembaga ini adalah bukan hanya untuk main-main, tetapi kita ingin sangat serius. Salah satu bukti keseriusan kita dan rasa pertanggungjawaban kita, baik kepada Tuhan maupun kepada mitra, sahabat, relasi, ya. Maka pada tahun 2018, Yayasan El-Safwan berjumpa dengan seorang tokoh, yaitu Dr. Andus Hasahatan Gultom. Ya, saya ulangi, Bapak Dr. Andus Hasahatan Gultom. Beliau seorang akuntan publik dari akuntan publik Sudin dan Rekan. Beliau sebagai managing director, dan menarik apa yang beliau sampaikan adalah pengakuan yang sangat memuaskan buat Yayasan El-Safwan. Apa yang beliau sampaikan di luar daripada ucapan selamat ulang tahun kepada Yayasan El-Safwan adalah sebagai berikut. Shalom, saya Dr. Andus Hasahatan Gultom, CPA, Managing Partner pada kantor akuntan publik Sudin dan Rekan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-15 Yayasan El-Safwan. Pada waktu perayaan ulang tahun saya yang ke-71 bersama Yayasan El-Safwan, saya menyarankan supaya yayasan ini diaudit oleh akuntan publik, dan pimpinannya Pak Ridson Manyonyo setuju. Sudah 3 tahun lamanya yayasan ini diaudit oleh akuntan publik dan mendapatkan pendapat wajar tanpa pengecualian. Kiranya untuk tahun mendatang yayasan ini semakin diberkati Tuhan untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi kemanusiaan. Amin. Terima kasih. Wow, untuk meraih predikat WTP, wajar tanpa pengecualian, itu tidak mudah. Tetapi kita bersyukur bahwa keluarga besar El-Safwan selama 3 tahun berturut-turut oleh kantor akuntan publik Sudin dan Rekan, Durensawit, Jakarta Timur, kita telah memenuhi itu semua. Luar biasa. Sahabat, video berikutnya adalah tokoh hebat buat kami yang tidak kalah pentingnya adalah Dr. Ruyandi Hutasoit, DSU MA. Beliau adalah mantan ketua partai Damai Sejahtera, pendiri, kemudian juga founder daripada Yayasan Dulos dan rektor dulu di sana. Dan saya salah satu mahasiswa yang dididik oleh beliau. Beliau ahli dan pakar kesehatan, dan beliau pembicara dan tokoh yang sangat dikenal. Dalam perjalanannya beliau banyak mengikuti alumni-alumni atau mantan-mantan mahasiswa yang dididik oleh beliau, dan ternyata Yayasan El-Safwan dan Ridson Manyonyo tidak luput daripada pengamatan beliau. Terima kasih. Saya senang sekali karena beliau intonasi suara, ya, fisik tidak jauh berubah. Nah, apa yang Dr. Ruyandi Hutasoit sampaikan untuk El-Safwan, selain daripada mengucapkan selamat ulang tahun, kita saksikan video berikut. Saya Ruyandi Hutasoit mengucapkan selamat ulang tahun Yayasan El-Safwan yang ke-15. Saya menyaksikan melalui pimpinan seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, Bapak Ridson Manyonyo. Yayasan ini berkembang secara luar biasa, lebih dari pemikiran saya, bagaimana mereka bukan saja bisa memiliki pertanian, tapi juga bisa sampai menghasilkan juara-juara vokalis yang menjuarai tingkat-tingkat nasional dan internasional.
Tuhan menyertai dan memberkati senantiasa. Amin. Luar biasa. Terima kasih Pak Ruyandi Utasoid. Buah jatuh memang tidak jauh dari pohonnya. Pemimpin yang hebat melahirkan pemimpin yang juga berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Itulah sejatinya sebagai seorang leader. Nah, dalam video berikut ini ada dua tokoh yang juga selama ini dekat dengan El Safwan. Mereka memperbincangkan Yayasan El Safwan. Yang pertama adalah Dr. An Silviana. Beliau seorang lawyer, pengacara hebat. Beliau seorang dosen, seorang konselor. Beliau seorang pembicara, ya. Beliau juga seorang hamba Tuhan. Dan melalui Dr. An Silviana ini, waktu itu saya siaran di Radio Pelita Kasih. Beliau mendengarkan siaran di mana saya talk show di sana, dan beliau tertarik, kemudian menemui saya dan menyampaikan bahwa beliau ingin memperkenalkan saya dengan seseorang yang menjadi sahabat beliau. Dan tokoh yang beliau maksud adalah Bapak Handoko Supranoto. Ternyata Bapak Handoko Supranoto ini, beliau juga seorang disabilitas, difabel, daksa, di mana salah satu kakinya tidak bertumbuh berkembang karena salah penanganan mantri atau dokter pada masa beliau umur 5 tahun. Nah, yang menjadi menarik perbincangan mereka adalah tercetus satu pernyataan yang bagi saya itu benar-benar membuat saya berbahagia. Karena saya tahu Pak Handoko Supranoto ini seorang pengusaha dan beliau banyak sekali membantu tempat-tempat yang lain. Dan apa yang mereka perbincangkan tentang Yayasan El Safwan adalah satu obrolan yang mengejutkan buat saya. Nah, apa yang mereka dua sampaikan, kita saksikan tayangannya. Tapi tunggu dulu nih. Oh, gimana tuh? Ya, saya kan mengikuti nih perkembangan Bapak. Saya masih ingat tuh ada satu yayasan yang namanya El Safwan. Saya rasanya baru kenalin Bapak itu 1 hari. Loh, Bapak tiba-tiba kasih mobil tuh gimana ceritanya tuh? Gimana tergeraknya itu gitu loh. Itu mah, saya orangnya sangat sederhana, simple, nggak usah ruwet-ruwet ya. Kalau ruwet ngitung ini, aduh, bilang udah lah, semuanya tuh dari Tuhan kok, gitu loh. Jadi begitu saya lihat Yayasan El Safwan ini, wah ini bener. Karena banyak yayasan yang pengurusnya banyak yang makan duit, gitu loh. Makanya, wah ini bener. Bener, ya sudahlah. Saya cuma belajar dari ini ya, sentuhan hati ya. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Handoko dan Pak An atas penilaiannya. Dan untuk mendapatkan pernyataan itu tidak mudah. Butuh banyak perjuangan dan kita tetap membutuhkan dukungan doa. Pak Handoko adalah, dan Pak An, Dr. An dan Bapak Handoko Supranoto adalah 2 dari 5 pembina Yayasan El Safwan. Mereka sangat konsen, fokus, komitmen, konsisten, sangat responsif dalam mendampingi, membina Yayasan El Safwan, mengawasi, ya, menengur, mengarahkan supaya pelayanan ini terus berjalan dengan sebaik-baiknya. Luar biasa. Dan pada video selanjutnya, sahabat disabilitas, El Safwan ini terus bagaimana caranya agar kita selalu bisa bermitra, bersahabat, berjejaring, berteman, ya, akrab karib dengan siapapun, dari suku, agama, dari etnis, dari siapapun, itu menjadi sahabat El Safwan. Kita tidak pernah ada klasterisasi, kita tidak pernah memilih, memilah siapa yang akan menjadi sahabat. Nah, termasuk beberapa tokoh agama Buddha, ya, yang juga menjadi sahabat El Safwan. Nah, seperti di video ini, Suhu atau Biksu Nengziu, beliau juga menjadi sahabat kita yang juga banyak memberikan penguatan dan motivasi bagi generasi disabilitas netra di El Safwan. Kita saksikan videonya berikut ini. Saya, Biksu Sakya Sugata atau Suhu Nengziu, dengan berbahagia mengucapkan selamat hari jadi ke-15
kepada semuanya yang sedang merayakan di Yayasan El Safan. Semoga yayasan ini terus berkembang dalam kebahagiaan dan terus melakukan kebaikan, bisa memancarkan vibrasi yang positif kepada semuanya. Dan kita tahu Yayasan El Safan ini bergerak dalam bidang sosial, dan mereka juga memiliki SLB yang luar biasa yang bisa membimbing semua tunanetra selalu memberikan cahayanya kepada kita yang hatinya belum terbuka. Semoga yayasan ini terus berkembang dan bisa memiliki terus prestasi dan semuanya yang bisa menggetarkan dunia dan berkancah di bidangnya masing-masing di dunia ini, menjadi cahaya bagi semuanya. Terima kasih. 谢谢 Suhu Biku Nengsiu, nama budaya Gongsi Facai. Karena momentumnya dibuatnya konten ini masih di nuansa Imlek 2572. Baik. Selanjutnya tidak hanya Suhu Nengsiu yang menjadi relasi, saya juga punya sahabat yang hebat, menjadi salah satu patron bagi generasi tunanetra Indonesia, khususnya bagi yang punya minat dan bakat di bidang musik. Nah, tokoh ini adalah pelaku seni yang bukan hanya di kalangan tunanetra, tetapi dia justru bermusik hampir 90% itu dengan para musisi-musisi ternama papan atas di Indonesia yang tidak disabilitas. Ya, selain daripada itu beliau juga taat beragama. Beliau seorang muslim yang sangat-sangat soleh, sangat taat. Nah, di 2020 yang lalu, manakala Yayasan El Safan dan PT Haga Jaya Kemesi Nusrana mengadakan festival The Best Singing Competition for the Blind, beliau menjadi salah satu jurinya. Nah, apa yang dia sampaikan, kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Yayasan El Safan yang ke-15. Semoga Yayasan El Safan semakin maju dan semakin sukses dalam segala bidang, terutama dapat menghasilkan siswa-siswi yang bisa terjun di masyarakat dengan segala kegiatannya, terutama musik. Saya dengar atau saya perhatikan, saya lihat musisi-musisi yang dihasilkan oleh Yayasan El Safan itu talentanya luar biasa. Semoga semua kegiatan yang dihasilkan oleh Yayasan El Safan dapat berguna bagi siswa-siswi, dan para pengurusnya diberi kekuatan, terutama Ketua Umum Pak Ritson Manyonyo, diberi kesehatan, panjang umur, bahagia, dapat mengurus Yayasan El Safan dengan baik sampai Yayasan El Safan terkenal di mancanegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alam. Begitu dia kalau dipanggil sehari-hari. Doa kami juga untuk Mas Alam sekeluarga, ya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan selalu berbahagia dan sukses dalam berbagai aktivitasnya. Nah, sahabat, pada video berikutnya adalah video di mana kita akan menyaksikan salah satu alumni yang telah dilahirkan oleh Yayasan El Safan. Salah satu alumni ini adalah angkatan awal di mana El Safan mula-mula didirikan, generasi di Gang Madrasah. Gang Madrasah itu home base atau tempat di mana El Safan dimulai. Kontrakan milik Bapak Tambunan, kontrakan kecil sepetak, satu kamar mandi, dapur kecil, kemudian ada ruang tamu kecil, ada terasnya. Nah, salah satu alumni ini adalah anak yang menjadi bagian daripada 15 atau 16 tahun yang lalu. Nah, kita mengucap syukur banyak sekali alumni El Safan yang sudah berkarya di masyarakat. Mereka berkontribusi di
bidang olahraga, di bidang seni, di bidang entrepreneur, kemudian ada yang menjadi bankers, karyawan bank, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu alumni ini memiliki kegiatan yang luar biasa, pencapaiannya sangat maksimal, dan ke depan masih punya banyak potensi yang bisa dikembangkan. Nah, siapa dia? Kita lihat apa yang disampaikannya sambil dia mengucapkan selamat ulang tahun bagi Elsafan yang ke-15. Berikut ini. Halo sahabat Yayasan Ngasapan, selamat ulang tahun yang ke-15. Kiranya di usia yang ke-15 Yayasan Ngasapan terus maju, terus berkembang lebih baik. Dan harapan saya Yayasan Ngasapan dapat menjangkau teman-teman di luar sana, teman-teman disabilitas lain yang belum mendapatkan pendidikan, yang masih sulit untuk mendapatkan pendidikan. Dan juga harapan saya untuk teman-teman, untuk adik-adikku sekalian yang masih menempuh pendidikan di Elsafan, tetap semangat, tetap berkarya terus. Dalam keadaan apapun jangan pernah menyerah, dan selalu bekerja keras untuk mencapai segala impian dan cita-cita. Oke, berikutnya saya akan menyampaikan beberapa kegiatan saya di masa-masa pandemi ini. Yang pertama, saya melakukan ibadah live streaming. Dan yang kedua, saya rekaman ibadah kategorial di Gereja Kristen Kalam Kudus. Berikutnya, saya sehari-hari biasa latihan musik, latihan saksofon, dan juga kuliah online di Universitas Terbuka. Berikutnya, saya juga kembali mengembangkan talenta saya di bidang teknologi, terlebih khusus di bidang audio engineering. Baik teman-teman semua, itu yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi motivasi dan inspirasi buat kita semua. Terima kasih untuk Yayasan Ngasapan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit harapan saya terhadap Yayasan Ngasapan. Terima kasih juga untuk Ibu Silva dan Bapak Ritson sebagai orang tua saya yang menjadi motivator, inspirator untuk hidup saya lebih baik lagi. Oke, selamat ulang tahun Yayasan Ngasapan, maju terus, tetap semangat, berkarya terus. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Septiandi Aldin ya. Ada nama Ritson Manyon disebut di situ. Wow. Ada nama Christina Silva, kami suami istri menjadi orang tuanya, menjadi motivatornya, menjadi mentornya. Wow. Kalau ada orang-orang yang kita didik kemudian mereka menyampaikannya sedemikian rupa, adalah satu kebahagiaan ya, kebanggaan ya, kemegahan dalam Tuhan. Karena apa yang kita tanam, apa yang kita tabur ternyata berbuah, menghasilkan alumni yang excellent, yang super, yang prima, yang tangguh, yang cakap, yang berkreasi. Maju terus Aldin, harus lebih hebat daripada Bapak Ritson. Nah, jangan lupa ada generasi tunanetra di bawah kamu, harus menjadi inspirator yang luar biasa. Terima kasih Aldin ya, sukses selalu. Baik, sahabat disabilitas, berikut ini kita akan menyaksikan video di mana beliau juga adalah salah satu sahabat Elsafan, ya, guru entrepreneur ya, yang selalu mendampingi Elsafan untuk memberikan ilmu, memberikan pencerahan, banyak berbicara tentang keluarga, banyak berbicara tentang perlindungan anak, tentang kesehatan perempuan, termasuk terhadap disabilitas. Ya, Ibu Meli Kiong, saya ketemu dengan beliau di salah satu acara perpisahan salah satu duta besar Amerika Serikat pada tahun 2007, kemudian bersama Dewi Hughes
Ya, kami banyak berbicara tentang bagaimana penyandang disabilitas, dan kami sudah bersahabat hampir 15 tahun. Dan apa yang beliau ikutin tentang El Safan sungguh mengagumkan. Ekspektasi, mimpi-mimpi, impian pada masa lalu sedikit demi sedikit terwujud, dan tentu semua itu adalah bagian daripada Ibu Meli Keong memberi banyak nasihat, arahan. Sebab sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu setia memberi masukan, baik keras, lembut, sedang, apa saja. Dan apa yang dia sampaikan kita saksikan bersama-sama. Halo, saya Meli Keong. Saya adalah praktisi mindful parenting dan juga founder komunitas Menata Keluarga. Saya sangat tahu bagaimana perjuangan sahabat saya, yaitu Bapak Ritsan Manyonyo, bagaimana El Safan itu bertumbuh dan berkembang sampai saat ini dan bisa melewati ulang tahun yang ke-15. Doa saya El Safan terus maju dan menjadi berkat buat banyak anak-anak tunanetra. Maju terus dan sukses buat El Safan. Terima kasih. Terima kasih Bu Meli Keong, sukses selalu dengan MKLN-nya full mind parenting, sehingga Indonesia terus dicerahkan untuk menjadi atau menciptakan keluarga yang hebat dan unggul. Nah, sahabat disabilitas, video berikut ini adalah video terakhir. Tokoh yang akan memberi pernyataan ini adalah seorang public figure, beliau artis, Ibu Soraya Togas. Nah, apa yang beliau sampaikan itu juga membuat kami sangat-sangat dikuatkan, dimotivasi dan diinspirasi. Beliau sudah hadir di Yayasan El Safan, menyaksikan langsung bagaimana keberadaan warga binaan sosial, bagaimana kondisi kebersihan, kondisi yang dilakukan di internal Yayasan El Safan, dan dalam kegiatan bakti sosialnya dengan ormas di mana beliau berada, punya komitmen yang sama untuk terus tetap mengkampanyekan, ya, mengkomunikasikan dan mempublikasikan tentang keberadaan Yayasan El Safan. Luar biasa. Nah, apa yang dia sampaikan untuk kita semua yang menonton video ini, kita simak baik-baik, dan kiranya harapan beliau adalah juga harapan kami, keluarga besar El Safan, dan kiranya berkenan atasnya, sehingga dengan demikian kita akan menjadi mitra, menjadi sahabat, para sahabat sekalian yang ada di luar sana menjadi mata, menjadi saluran berkat bagi Yayasan El Safan di usianya yang ke-15 ini dan di masa-masa yang akan datang. Kita saksikan apa yang disampaikan oleh Ibu Soraya Togas berikut ini. Shalom, saya Soraya Togas. Pada saat ini saya ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-15 tahun untuk Yayasan El Safan, yaitu pada tanggal 7 Februari 2021. Biarlah Yayasan El Safan tetap dipakai Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Saya dari Gerakan Kasih Indonesia dengan senang hati mengajak, mengundang saudara-saudara kita donatur untuk kiranya dapat membantu adik-adik kami ini untuk dapat lebih mengembangkan bakat-bakat mereka. Saya sendiri sudah melihat dan datang mengunjungi panti asuhan disabilitas ini dan sangat luar biasa. Sekali lagi, biarlah anak-anak ini menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa sahabat disabilitas yang kami kagumi. Itu tadi ada 11 video di antara puluhan video yang telah menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, doa dan harapannya bagi Yayasan El Safan dalam rangka perayaan ulang tahun yang ke-15 pada tanggal 7 Februari 2021. Tentu ucapan-ucapan itu mewakili semua para sahabat, para relasi. Dan kami di internal El Safan respect, hormat, berterima kasih, kagum, sungguh bangga memiliki sejumlah sahabat-sahabat yang luar biasa, mau menjadi mata,
menjadi sahabat bagi generasi disabilitas netra Yayasan El Safan pada khususnya dan kepada generasi disabilitas di Indonesia. Doa kami para sahabat sekalian, baik yang dalam memberi pernyataan di konten ini maupun yang ada di tempatnya masing-masing, bahwa kami berdoa selalu sehat, kuat, panjang umur, dan murah hati, murah rezeki, hidup damai, penuh sukacita, gembira, ada dalam kemakmuran serta keberuntungan, sejahtera, dijauhkan daripada COVID-19, dan tentu segala usaha, pekerjaan, bisnis, mitra usaha, mitra jaringan. Para sahabat sekalian, doa kami dari keluarga besar Panti Tunanetra El Safan dalam kegembiraan ini selalu dijagai, dimudahkan, dilancarkan, dilipat gandakan. Kemudian Tuhan buka jalan, buka pintu, memberi sahabat yang baru, mitra yang baru. Apa yang belum tercapai atau apa yang hilang pada beberapa waktu yang lampau, Tuhan Yang Maha Esa menggantikannya berlipat-lipat kali ganda, diberkati, dilindungi, dan akhirnya mendatangkan kebaikan buat para sahabat sekalian. Akhirnya saya Ritson Manyonyo beserta keluarga besar Yayasan El Safan, terutama generasi disabilitas netra, baik yang murni maupun yang ganda, pembina, pengawas, pengurus, tim Diklat, tim Panti, tim BLK, tim PAUD, tim sekretariat, tim umum, serta para pendiri dan para orang tua, wali, warga binaan sosial, mengucapkan sekali lagi terima kasih. Maju terus Yayasan El Safan, selamat ulang tahun, tetap jaya, pelihara hati, dan melayani dengan tulus, penuh konsistensi, komitmen, akuntabilitas, serta berintegritas tinggi, agar kepercayaan yang Tuhan berikan melalui para relasi dan sahabat kita dapat kita pegang teguh dan kita pertajam, serta bisa dikembangkan makin lebih baik, dan akhirnya kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan penuh kemenangan. Jangan lupa untuk menjadi lembaga dan pribadi yang excellent di mata para sahabat dan relasi dan orang-orang lain di sekeliling kita. Marilah kita terus melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Oleh karena itu, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan selalu jaga kesehatan. Like, share, comment, subscribe, nyalakan loncengnya, sehingga para sahabat yang terlebih dahulu mendapatkan konten-konten menarik dari Ritson Manyonyo Channel. Sampai jumpa di tayangan kita selanjutnya. Terima kasih. Salam disabilitas.